Oke, kita lanjutkan. Ini seluruh balok sudah kita modelkan ya. Sudah kita modelkan dan bisa kita bedakan gradasi juga ya. Entah itu melihat di mana dia terjadi deduksi ataupun perpotongan ya pada sumbu tertentu. Mungkin bisa kita tinjau juga ya untuk kondisi-kondisi apa namanya menang kalahnya ya. Kalau kita lihat di sini, nah seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di level 1,5 ya, atau level 1,5 kita lihat. Nah, ini bisa terlihat secara jelas ya, bahwasanya balok kita itu terhenti di muka kolom, berarti ini dimenangkan oleh si kolom ya. Jadi nanti ini bisa kita lihat sampai ke bawah juga ya, sampai ke level file cap ya, dapat kita lihat juga secara detail seperti apa bentuknya. Dan di sini sudah tahu kita nanti bagaimana perhitungan volumenya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang tadi ini bisa kita lihat dalam bentuk utuh ya, dari per elemen ataupun per sambungan ya, untuk memperjelas perhitungan volume setelah nanti kita melakukan perhitungan secara total. Nah, ini balok sudah selesai kita modelkan untuk ke 5 lantai dengan gradasi sesuai dengan dimensi dan posisinya ya. Selanjutnya kita akan coba memodelkan dinding beton bertulang ya, dinding beton yang ada di level pondasi ya. Ini untuk core lift ya. Jadi untuk core lift, jadi di sini memang untuk si baloknya, untuk di elemen ini kita akan coba bikin core liftnya supaya nanti bisa untuk menjadi acuan dalam kita memasang batasan dari lift ya. Nah, kita akan membuatnya dengan item wall, pilih wall structural, kemudian kita pilih untuk yang concrete wall saja, atau dinding beton sudah saya buat ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi di sini namanya dinding beton 200, nanti diedit ya. Jadi kira-kira ketebalannya 200, kita ketik OK. Terus ini dengan mudah bisa kita langsung gambarkan ya. Pastikan di midpoint, jadi kita drag ke kanan. Oke. Sorry, sebelumnya kita perlu lakukan dulu ya penyesuaian bahwasanya direction itu ke height ya, bukan deep. Jadi kita akan melanjutkan sampai atap ya, sampai atap. Kemudian kita akan langsung melakukan marking ataupun membuat dinding beton setebal 20 cm. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Floor structural ya, kita ambil ini, sorry, dinding beton bertulang, bukan floor ya, sorry, wall structural.
Oke, kira-kira seperti ini arah dari wall structural kita. Nah, kita akan lihat dari versi 3 dimensinya bahwasanya seluruh wall yang ada di core leaf itu sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya, seperti ini juga ya. Oke. Baik, kemudian kita akan coba memasang apa namanya slab ya, ataupun plat lantai. Kita mulai dari level 1 ya, level 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini mungkin kita akan lakukan penyesuaian sedikit ya, karena di sini proses kita dalam memarking plat ya itu harus bisa kita tunjukkan posisi platnya. Apakah si platnya itu akan perhitungan betonnya, apakah itu sebagian-bagian balok ini akan dihitung sebagai dimensinya plat, berarti nanti konsekuensinya adalah kita akan marking bagian dalam ini atau bersih ya, atau platnya dihitung betonnya tersendiri. Nah, itu bisa kita kondisikan sebenarnya. Nah, terserah teman-teman maunya seperti apa. Nah, di sini kita akan coba membuat ya seolah-olah kita hanya mengambil dimensi bersih dari muka kolom ya, dari muka kolom. Berarti kita akan coba di sini untuk bikin floornya ya. Kita pilih structure ya, kemudian kita pilih floor, pilih structural, kemudian kita buat dulu ya, kita edit yang konkret ini, kita lakukan edit type ya. Nanti teman-teman bisa mengedit ketebalannya ya, jadi kita yang ambilnya yang structure yang 150 saja, yang nggak perlu nanti bisa kita delete ya. Jadi kita klik OK, apply OK. Nah, di sini seperti biasa kita akan menggambarkan dengan cara boundary line ya, boundary line seperti ini. Nah, kita akan lakukan seperti ini ya, mulai dari muka kolom ya. Nah, terkecuali untuk apa namanya, untuk bagian balok ya, bagian balok sebenarnya kan di sini akan crossing juga dengan si apa namanya, dengan si core wallnya leaf, maka kita akan hindari sedikit ya. Jadi kita buat dulu, kita ulangi. Nah, tick floor ya, structural floor, kemudian boundary line. Nah, kita akan in situ konkret ya. Nah, maka ini bisa kita mulai untuk membuat garisnya. Nah, seperti ini. Nah, bagian yang ada core leafnya ini kita hindari ya, karena itu akan kita kosongkan ya, karena itu adalah bagian void ya. Jadi di sini sebetulnya ada item untuk membuat void secara secara manual, secara langsung ya, istilahnya kan kita melakukan crossing otomatis. Tetapi di sini untuk mempermudah pekerjaan kita langsung saja mengintari voidnya. Nah, di sini kita akan bikin seperti ini.
selanjutnya di sini. Ketika nanti kita lihat detail dari potongannya, yaitu bisa terlihat bentuk crossing ataupun overlap dari masing-masing elemen. Jadi nanti kita tentukan, dapat kita lihat menang kalahnya di mana ya. Nah, ini tidak bisa kita copy paste karena penampangnya beda-beda ya. Jadi kita harus digit secara manual. Bagian luar kita tinggalkan dulu saja. Masih ada core leaf ya. Nah, untuk bagian sini kita anggap menerus dulu saja, karena untuk gambar contoh ini ada yang kurang sinkron pada bagian sini pada model cat-nya, sehingga dia itu kolomnya memotong balok ya. Mungkin ada beberapa yang miss pada waktu master gambar ini melakukan pemodelan. Di sini kita skenario kan platnya menang terhadap balok ya, jadi nanti perhitungan volumenya itu akan masuk ke plat ya. Jadi dia itu akan tergambar seperti kita pernah mempelajari plat yang dicor monolit ya, seperti balok T. Nah, ini nanti simulasinya mirip seperti bentuk balok T yang dicor monolit dengan plat ya, yang kita pelajari di beton 1 ya. Nah, kira seperti ini. Kalau sudah selesai kita klik centang. Oke, sudah selesai plat lantai kita. Nah, ini bisa kita lihat tandanya ini ya, ini plat two way slab ya, jadi dua arah tulangan kita nanti untuk pemodelan tulangannya. Jadi plat kita bikin menerus karena ada dua tipe pemodelan plat, ada yang per area yang dibatasi oleh balok ya, dan ada yang menerus. Nah, jadi keuntungan menerus apa? Nanti kita bisa memodelkan penulangan itu sesuai dengan standar detail dan per 12 meter besi ya. Jadi tidak harus terpotong pada setiap akhir segmen pertemuan balok. Nah, seperti yang kita pelajari pada praktik beton 1 ya, kita kan pada balok interior itu tulangannya menerus, tidak ada penjangkaran atau tidak ada kait dan pemutusan tulangan ya. Tulangan kita menerus sehingga menyesuaikan dengan panjang besi yang ada. Baik, kita lihat di sini hasil pemodelan kita. Kita coba buka level pondasi. Level 3 dimensi maksudnya. Nah, di sini sudah terlihat bentuk dari pondasi yang sudah kita plat lantai yang sudah kita buat ya. Nah, jadi teman-teman silahkan untuk melakukan hal yang sama untuk lantai 2, 3, 4 dan atap ya. Nah, oke, selamat mengerjakan.